Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya mencoba meringkas disertasi dengan judul disertasi kemampuan analisis dan evaluasi matematis serta habits of mind siswa SMA melalui pendekatan metakognitif dengan advanced organizer. Penulisnya Mas Tahu Tajulu, promotornya Profesor Dr. Haji Wahyudin, co-promotornya Dr. Jarnawi Afgan Dahlan, tahun lulusnya tahun 2021 di UPI. Tujuan penelitiannya untuk memperoleh gambaran serta menelaah tentang kemampuan analisis dan evaluasi matematis serta pengaruh pendekatan metakognitif dengan advanced organizer terhadap kemampuan analisis dan evaluasi matematis serta habits of mind siswa SMA. Metode penelitiannya di sini menggunakan metode campuran, yaitu metode penelitian kuantitatif yang diterapkan adalah metode deskriptif dan inferensi dengan kuasi eksperimen. Metode penelitian kualitatif yang diterapkannya adalah grounded teori. Desain penelitian explanatory sequential design. Variabelnya ada kemampuan analisis matematis, kemampuan evaluasi matematis, dan habit of mind. Populasinya seluruh siswa kelas 11, tahun ajaran 2018-2019. Sampelnya siswa kelas 11 di salah satu SMA negeri Kota Bandung sebanyak 2 kelas. Teknik pengumpulan data, tes kemampuan analisis dan evaluasi, materinya trigonometri. Kemudian angket habits of mind, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Teknik analisis datanya, untuk data kuantitatif diolah dengan uji MANOVA dan uji T, data kualitatifnya dengan menerapkan open coding, axial coding, selective coding, dan theoretical coding. Teknik pengolahan data pada penelitian kuantitatif, pada data kuantitatif menggunakan bantuan software SPSS, kemudian pada data kualitatif dengan software NPPOC 12+. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pencapaian dan peningkatan kemampuan analisis dan evaluasi matematis secara bersama-sama yang dimiliki siswa pada kedua kelompok pembelajaran menunjukkan perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, apabila kemampuan analisis dan evaluasi matematis diuji secara terpisah, hanya kemampuan evaluasi matematis saja yang menunjukkan perbedaan yang signifikan pada kedua kelompok. Selanjutnya, siswa mempunyai sikap positif terhadap indikator habit of mind. Kemudian dipisah lagi ada hasil penelitian kualitatif. Dia menggunakan di sini ada 3 aspek kemampuan analisis, membedakan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat. Dan ada 2 aspek kemampuan evaluasi, memeriksa, dan mengkritisi. Nah, di sini hasil yang ditemukan, siswa dengan level tinggi cenderung memiliki 3 aspek kemampuan analisis dan 2 aspek kemampuan evaluasi. Siswa dengan level sedang cenderung hanya memiliki bagian aspek kemampuan analisis dan evaluasi. Siswa dengan level rendah cenderung tidak memiliki aspek kemampuan analisis dan evaluasi. Hal ini berarti siswa dari level tinggi bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada dibandingkan dengan siswa dari level sedang dan rendah. Siswa dari level sedang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dibandingkan dengan siswa dari level rendah. Kemudian kesimpulannya, yang terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan analisis dan evaluasi matematis secara bersama-sama antara siswa yang memperoleh pendekatan metakognitif dan pendekatan saintifik.
Kedua, tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan analisis matematis antara siswa yang memperoleh pendekatan metakognitif dengan advanced organizer dan pendekatan saintifik. 3. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan evaluasi matematis antara siswa yang memperoleh pendekatan metakognitif dengan advanced organizer dan pendekatan saintifik. Keterbatasannya dan kekurangan dari penelitian ini, pada penelitian kualitatif, sampel penelitian memiliki karakteristik khusus, dapat memberikan hasil yang berbeda dengan sampel lain dengan sampel yang memiliki karakteristik yang berbeda. Yang kedua, sampel materi pembelajaran dalam hal ini adalah trigonometri, dapat memberi hasil yang berbeda dengan topik materi lainnya. Temuan dari yang didapat dari penelitian ini dilihat dari konjektur pada penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, kemampuan analisis dan evaluasi siswa level tinggi lebih bisa menyelesaikan permasalahan trigonometri dibandingkan kelompok kelas sedang. Yang kedua, kemampuan analisis dan evaluasi siswa level sedang lebih bisa menyelesaikan permasalahan trigonometri dibandingkan kelompok kelas bawah. Yang ketiga, kemampuan analisis dan evaluasi siswa level rendah tidak memiliki semua aspek kemampuan menyelesaikan permasalahan dengan lengkap, sehingga mereka cenderung tidak menyelesaikan permasalahan trigonometri. Dalam disertasinya juga dituliskan proposisi teoritis kemampuan analisis siswa yang menunjukkan untuk siswa dengan level KAM tinggi, kecenderungan siswa terhadap aspek indikator yang dapat dia kuasai. Dilihat dari level KAM tinggi di sini, kemudian level KAM sedang, dan level KAM rendah. Ini yang untuk dibagi menjadi proposisi teoritis kemampuan analisisnya. Yang kedua, dilihat dari proposisi teoritis kemampuan evaluasi siswanya. Ini temuan yang dimunculkan pada disertasi ini. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamidah. Ya. Bisa diinformasikan lebih lanjut, khususnya kajian teoritiknya, Bu. Iya. Sehingga nanti ada kajian teoritiknya, teori-teori apa yang dipakai, ya, novelty-nya di mana, secara teoritik coba dijelaskan. Ya. Untuk teorinya, analisis di sini terbagi menjadi 3 bagian. Menurut Suherman, yaitu ada analysis of element, analysis of relationship, dan analysis of organization principle. Kemudian aspek dan indikator kemampuan analisis yang digunakan di sini mengadopsi Anderson dan Cradwell 2001, yaitu membedakan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat atau menghubungkan. Kemudian menurut Anderson dan lanjut, Prof. Ya, lanjut. Ya, menurut Anderson dan Cradwell 2001, kategori evaluasi termasuk proses kognitif yang meliputi pemeriksaan, mengkritisi. Kemudian menurut Costa 2001, disposisi di sini membahas tentang habit of mind. Dia mengidentifikasi 16 kebiasaan berpikir. Ini dikutip dari Sumarmo 2011. Ke-16 kebiasaan tersebut yaitu bertahan atau pantang menyerah, atur kata hati, mendengarkan pendapat orang lain, berpikir luas, berpikir metakognitif, berusaha bekerja teliti dan tepat, bertanya dan mengajukan masalah yang efektif, memanfaatkan pengalaman lama untuk membentuk pengetahuan baru, berpikir dan berkomunikasi secara jelas dan tepat,
memanfaatkan indera dalam pengumpulan dan pengolahan data, mencipta, berhayal, dan berinovasi, bersemangat, berani bertanggung jawab, humoris, berpikir saling bergantung, dan yang terakhir belajar berkelanjutan. Kemudian tahapan Advanced Organizer, Joyce dikutip dari Well dan Calhoun tahun 2000, menguraikan tentang tahapan dalam Advanced Organizer. Ada tiga. Sini yang pertama penyajiannya, penyajian Advanced Organizer, kemudian penyajian tugas atau materi pembelajaran, yang ketiga penguatan pengolahan kognitif. Itu teorinya. Nah, kalau temuannya tadi yang saya lihat di sini dia berdasarkan proposisi teoritis kemampuan analisis. Jadi proposisi teoritis yang dapat diajukan berkaitan dengan kemampuan analisis matematis siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika dibedakan berdasarkan level kemampuan analisis. Nah, untuk siswa dengan level kemampuan tinggi, kecenderungan yang ditemukan di sini yang pertama, siswa cenderung memiliki aspek membedakan dengan indikator mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu hubungan dan mengecek ketepatan hubungan dan interaksi antara unsur-unsur dalam soal. Kemudian membuat argumentasi dan keputusan sebagai penyelesaiannya. Kecenderungan yang kedua untuk siswa dengan level KAM tinggi, yaitu memiliki aspek mengorganisir dengan indikator, mengorganisasi kembali bentuk dan aturan-aturan yang ada hanya dengan teknik yang digunakan dalam penyelesaian soal. Yang ketiga, siswa cenderung memiliki aspek menemukan makna tersirat dengan indikator, menghubungkan dan memilih penyelesaian untuk soal trigonometri. Selanjutnya juga dilihat berdasarkan level KAM sedang dan level KAM rendah. Jadi temuannya di sini dia melihat konjektur dari tiap level kemampuan ditinjau dari kemampuan analisis dan kemampuan evaluasi. Sudah? Ya. Oke, ya, baik. Nah, sekarang saya teruskan. Dia tadi menyebut bahwa ada 3 tingkatan ya, kemampuan tinggi, sedang, rendah. Nah, seperti itu ya, Bu ya? Ya. Nah, itu kalau S2 itu ya penuh pemaafan, ya toh? Pada sering mengelompokkan ya tinggi, sedang, rendah. Pertanyaan saya, apakah ada ahli yang terkait yang mengelompokkan itu tinggi, sedang, rendah? Apakah dia mengukur kepada ahli tertentu? Apakah pengelompokan itu hanya dari dirinya sendiri? Kalau saya lihat di sini dia melihatnya berdasarkan tabel, jadi dari kemampuan awal matematik siswa gitu tuh, Prof. Jadi dia dapat data kemampuan awal matematik siswa, kemudian dilihat presentasinya, dilihat dari ada rentang yang diambil dari teori pendapat para ahli, bahwa rentang dari sekian sampai sekian itu tergolong tinggi dan sekian sampai sekian itu sedang dan rendah seperti itu. Ahlinya siapa? Coba disebutkan. Saya lihat di ininya dulu. Seksi. Ya, sumbernya lah itu ya, sumbernya. Coba. Ya, saya cari dulu, Prof. Ya, kategorisasi sumbernya. Sini. Kategorisasi.
Oh, tidak dimunculkan, Prof. Tidak ada tabel di sini yang Ya memunculkan. itulah ya. Ya, Oke, jadi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, ya, kategori itu tidak boleh membuat sendiri, ya. ya. Nah, nah. Dan itu sangat penting ya, karena apa? Ketika seorang ahli yang dirujuk itu, misalnya mengkategorikan jadi 3, tinggi, sedang, rendah, kemudian Bapak Ibu bisa menemukan kategori yang lain itu sudah cuma teoretik. Oh, menurut saya tidak 3, Pak, tapi 4 atau 5. Nah, itu ya. Ya. Coba Bu Hamidah pernah enggak melihat supermodel dari Afrika itu Naomi Campbell? Supermodel. Supermodel di Paris itu loh, Naomi Campbell. Enggak pernah lihat ya? Ya, Prof. Berkulit hitam, ya, tapi dia memperoleh julukan supermodel. Saya lihat berkali-kali itu ya nggak ketemu itu. Cantiknya di mana itu? Naomi Campbell itu ya. Nah, gitu. Tapi itu menjadi kategori yang kalau S2 penuh pemahaman, S3 harus jelas. Yang kedua, tadi Ibu menyebut teori advance apa? Organizer. Ya, Advance organizer ya, Bu ya? Nah, iya, menurut dia ada berapa itu jenisnya? advance. Tadi advance organizer. Ada 3, Prof. Nah, ada 3. Tahapannya, ya. Apa saja coba Tahapannya ada disebutkan. 3. Yang pertama, penyajian Hmm? advance organizer. Kemudian Hmm? dalam penyajian advance organizer di sini dibagi menjadi 2, mengklarifikasi tujuan dan menyajikan organizer. Tahapan yang kedua, Oke. penyajian tugas atau materi Hmm? pembelajaran. Pada tahap kedua di sini dibagi menjadi 4. Ada menyajikan materi, mempertahankan perhatian, memperjelas pengolahan, memperjelas urutan materi. Tahapan yang ketiga, penguatan pengolahan kognitif. Itu, Prof. Sudah ya? Ya, Halo? Ya. Sekarang, kalau dilihat dari judulnya, advance organizer itu menjadi salah satu kata kunci enggak, Bu? tidak, Judulnya di apa? tidak. Di sini judulnya kemampuan analisis dan evaluasi serta habit of mind. Hmm? Tapi pembelajarannya melalui pendekatan metakognitif dengan advanced organizer. Nah, itu berarti advance organizer itu menjadi salah satu kata kunci. Oh ya, Nah, sekarang pertanyaan saya, ada enggak teori dia tentang advance organizer? Temuan dia, teoretik. tidak. Yang Ya, ada. Habit of mind. Ya, coba. Ada berapa aspek? ada Indikator 16 tadi. 16. Ada enggak Ya. temuan dia tentang habit of mind? Kalau temuan tidak, Prof. Tapi kalau dari hasil dia memunculkan bahwa siswa mempunyai sikap positif terhadap indikator habits of mind. Nah, oke. Ya. Jadi sikap positif itu kan sebagai apa ya? Ya, sesuatu yang di luar indikator itu kan.
Ya. Kan begitu. Jadi penyusun disertasi tadi siapa, Bu? Mas Tahu Tajulu. Pembuat disertasi, hah? Mas Tahu Tajulu. Mas? Mas Tah. Ya, teori 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 dia tentang itu tuh apa sebenarnya? Itu yang belum ketemu itu. Sebenarnya ya dari beberapa kata kunci itu mestinya ada, ya paling tidak ada beberapa lah temuan teoretiknya itu. Saya tadi melihat ya ada satu kecenderungan yang juga dihadapi mahasiswa kita, cenderung salah ya. Cenderung salah itu apa? Menyimpulkan berdasarkan hasil analisis data kuantitatif. Ya. Kalau begitu. Tadi sejak awal kan by design kan, kemudian sampel populasi variabel begini, data begini analisis, akhirnya kan ada perbedaan, tidak ada Ya. perbedaan. Bukan itu sebenarnya dalam disertasi itu. Ya, itu hanya untuk mendukung temuan yang sifatnya teoritik. Nah, gitu loh ya. Jadi dalam kuliah sebelumnya kan saya cerita itu ya, sampaikan kepada Bapak Ibu, temuan teoritik itu betapa sangat penting. Maka teori-teori yang Bapak Ibu jadikan rujukan itu harus kuat. Gambaran yang sederhana adalah relasi itu, Bu. Relasi himpunan. Dari Bapak Ibu semuanya ya. Kalau ada teori A, ada teori B. Ya jangan diambil teori yang disjoin. Tapi carilah teori A dan teori B yang interseksi. Itu, interseksi, beririsan. Nah, Bapak Ibu fokus di irisannya itu. Kalau itu dua himpunan. Kalau teorinya tiga, ya berarti yang A interseksi B interseksi C ya di situ. Nah, kalau Bapak Ibu teorinya banyak, ya makin susah. Tetapi relasi 2-3 himpunan tadi kan bisa saja relasinya berbeda. Misalnya A ya interseksi B interseksi C, C interseksi D. Ya, kemudian B interseksi E, boleh. Enggak apa-apa. Kan begitu. Hanya memang makin makin luas, ya itu makin lama lulusnya. Pengennya kan cepat lulus ya. Iya. Ya, terkait dengan cerita timun dan durian, saya masih bisa menerima disertasi yang baik itu disertasi yang selesai, yang disetujui oleh promotor, yang ada publikasinya. Itu tetap lebih baik daripada Bapak Ibu berteori tetapi tidak selesai-selesai, apalagi berbeda pendapat, pandangan dengan promotor. Jadi terlepas dari kekurangannya ya sudah, itu UPI loh ya itu. Ya. Tapi itu kalau saya menilai ya tidak jauh berbeda dari tesis S2 kan begitu. Ya. Nah, gitu ya. Tetapi tidak apa-apa, bukan berarti tidak sah. Ya, tetap legal. Ya kuncinya ya pembimbing setuju, promotor setuju kan, ujian, ada publikasi ya selesai. Kan begitu. Nah, makanya Ibu dan Bapak harus berdoa sebaik-baiknya itu supaya promotornya itu juga setuju ya. Nanti Biar cepat menggunakan selesai. selesai. Baca saja itu sumum bukmun umum pahum layar ciul. Ya tapi itu tanda ya. Nah, tentunya saya mendorong agar Bapak Ibu ya membuat mempersiapkan disertasi yang sebaik-baiknya. Oke, itu pengantar pertanyaan dari saya. Silakan dari yang lain. Ya, silakan. Mau tanya sedikit, Prof. Oh, boleh. Kan tadi penelitiannya mix ya, campuran. Jadi kalau misalnya dia memunculkan hasil dari penelitian kuantitatif itu kurang tepat atau bagaimana, Prof?
Ya, sekarang ini bukan persoalannya kurang tepat, tapi sejak awal itu dia itu di dalam pikirannya itu kan sudah ada rumusan hipotesis yang sifatnya kuantitatif, sehingga kesimpulannya dia itu ya tadi kan kesimpulannya kan ada perbedaan, tidak ada perbedaan, itu boleh, tapi itu sebagai pendukung gitu loh. Jadi kesimpulannya yang sifatnya teoritik. Nah, itu loh. Contoh Kalau ya Bu. seperti tadi dia memproporsikan kemampuan tinggi sedang rendah, kemudian apakah itu bukan merupakan satu temuan ya, Prof? Nah, nanti dulu harus hati-hati. Dia harus belajar dari kategorisasi ahli dulu. Katakanlah misalnya ya Bu, secara teoretik ada expert yang mengatakan kategorisasinya itu adalah tinggi dan rendah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian, oh ternyata enggak. Kategorinya itu tidak tinggi dan rendah, tapi tinggi, sedang, dan rendah. Nah, gitu. Jadi kita itu tidak boleh Bu tiba-tiba ya, menemukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi ada keberlanjutan dari jejak riset sebelumnya. Nah, gitu loh Bu. Ya. Ya. Tadi saya kan dengan contoh Naomi Campbell tadi. Naomi Campbell itu coba nanti dicari di YouTube. Nah, Naomi Campbell supermodel dari Afrika Selatan. Itu tidak cantik menurut saya, tapi kok disebut supermodel, berarti sesuatu yang unik kan. Nah, ibu-ibu kan selama ini mungkin persepsi kalau cantik itu kan putih gitu, nah, tapi itu hitam Bu. Gitu loh. Kalau ternyata Bu hitam Ratri. itu ada yang cantik juga. Nah, gitu loh Bu. Jadi kok ketawa ya toh. Nah, itu kan kategori yang lain, gitu loh. Oh, ternyata cantik itu tidak harus putih. Oh, ternyata ibu-ibu sekarang kan putih sampai lehernya saja. Tangan dan kakinya hitam-hitam juga. Nah, itu contoh. Bu Ratri. Ya. Jadi dia tidak boleh. Nah, kembali lagi, by design Bapak Ibu tidak boleh menyimpulkan, mengambil kesimpulan berdasarkan uji statistik. Nah, uji statistik itu untuk memperkuat, ya. Jadi kesimpulannya itu teoritik, data diambil untuk memperkuatnya. Nah, sekarang begini, nanti bisa dicek Ibu. Dia trigonometrinya itu semua materi trigonometri atau hanya sebagian materi trigonometri? Sebagian materi seperti itu. Nah, maka sering saya istilahkan, dia masuk kategori dokter sub pokok bahasan. Nah, Sus trigonometri. iya, karena kalau dia ditanya, apakah berlaku untuk trigonometri yang lain? Nggak tahu, nggak bisa menjawab itu. Dan Tadi dokter, dimasukkan ke dalam kelemahan ya, Prof, bahwa hanya untuk materi trigonometri katanya. iya, tapi kan materi trigonometri hanya sebagian kecil kan? Ya. Ya, dan dokter itu nggak boleh menjawab pertanyaan begini misalnya, apakah berlaku untuk materi aljabar? Berlaku. Loh, dia belum melakukan penelitian kok. Maka dia masuk kategori dokter sub pokok dasar. Nah, gitu loh. Jadi keumuman itu ya. Tapi kadang-kadang kan gini loh Bu, saya itu ya rada prihatin ya. Masa dokter mengambil data hanya 1-2 bulan, kok jadi dokter? Nah, itu kan ya kurang bagus lah kalau begitu. Jadi seperti orang kan melihat ketemu seseorang dilirik pertama langsung jatuh cinta itu kan juga berbahaya itu kan. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya Bu jawabannya ya. Jadi harus hati-hati. Ya, Prof. Tidak boleh tiba-tiba. Oke, silakan. Kalau mau bertanya lagi boleh, yang lain juga boleh.
Ayo Izin, Pak Gunawan. izin bertanya ke Bu Hamidah, Prof. Silakan. Bu Hamidah, apakah di disertasi itu ada teori untuk, kan di sini ada judulnya tentang analisis, apakah ada teorinya tentang analisis apa yang dia gunakan? Karena pengetahuan saya untuk teori analisis itu bermacam-macam. Mungkin itu yang pertama. Dan yang kedua, Prof mau bertanya tentang teori yang kuat itu diperoleh dari jurnal atau dari buku referensi? Mungkin dua itu aja, Prof. Terima kasih. Ya. Silakan Bu Hamidah dijawab. Terima kasih Pak Ferry. Jadi untuk teori analisis tadi ada saya sampaikan bahwa dia menggunakan teori Suherman tahun 2003 dengan analisis di sini dibagi menjadi 3, analysis of element, analysis of relationship, dan analysis of organization principle. Kemudian aspek dan indikatornya dia mengadopsi dari Anderson dan Cradwell tahun 2001 yang membagi aspek analisis di sini menjadi 3, membedakan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat atau menghubung. Terima kasih Bu Hamidah. Iya. Oke, Bu Hamidah. Suherman coba dicek siapa Suherman itu. Suherman. Sini. Ya. Kemudian sumbernya apakah buku, jurnal? Tadi pertanyaannya ya. Siapa Suherman? Suherman. Suherman di sini buku. Buku apa itu? Buku. Di sini ada buku strategi, buku evaluasi dari UPI. Ya. Oke. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, Bapak Ibu itu boleh mengutip. Saya bukan tidak setuju dengan ahli Indonesia ya, tapi akan lebih bagus ya, kalau Bapak Ibu tetap mengutip pendapat ahli yang dari luar, ya, expert gitu ya. Dirujuklah Pak Suherman itu jangan-jangan bukan pendapatnya sendiri, tapi dia juga mengutip dari yang lain. Nah, jadi citasi itu penting. Nah, kalau belajar agama, belajar hadis itu ya, hadis diriwayatkan oleh siapa dapat dari mana, siapa lagi dapat dari mana, sampai sumber dari segala sumber itu. Nah, gitu ya. Jadi bukan saya mengecilkan ahli Indonesia, tapi coba dirujuk. Saya hanya menduga Pak Suherman itu mengutip pendapatnya orang lain, ya, yang lebih ahli. Maka saya lebih menganjurkan Bapak Ibu mengutip ya yang sudah publish di jurnal yang bereputasi berimpact factor. Karena setiap artikel yang di jurnal itu kan juga macam-macam Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita lihat di Scopus itu kan ada Q1 sampai Q4. Nah, tentu saya menganjurkan jangan mengutip jurnal yang tidak masuk Q1 sampai Q4. Nah, itu kualitasnya mesti di bawah. Itu ya. Ya kalau disertasi yo jangan sampailah mengutip jurnal apalagi misalnya di Sinta, boleh Sinta 1, Sinta 2, tapi jangan Sinta 3 dan seterusnya. Nah, setiap artikel yang sudah publish itu, ya Bapak Ibu kan mesti ada literatur review-nya itu, diskusi teori-teori itu. Nah, tentu saya menganjurkan Bapak Ibu jangan kemudian hanya copy paste dari teori itu, tapi ditelusur, ya lebih dalam lagi. Nah, teori tentang itu di mana sumbernya, sehingga nanti Bapak Ibu akan memperoleh teori-teori yang kuat, yang saling melengkapi, dan tadi yang saya singgung, kemungkinan interseksi itu ada. Menurut ini indikatornya ada 3, menurut ini indikatornya ada 2.
dibandingkan saja 2 dan 3 itu apakah subset hubungannya, apakah interseksi. Nah, kalau disjoin, ya Bapak Ibu bisa tidak membuat jembatan di antara mereka. Kan begitu ya. Dan keuntungan kalau Bapak Ibu merujuk yang sudah publikasi ya publish di jurnal, itu kan nanti ada data-data pendukungnya, ada penelitian yang relevan yang membackup riset Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa riset saya ini ya, merupakan kelanjutan dari riset-riset sebelumnya, di backup oleh hasil-hasil sebelumnya. Nah, begitu. Seperti tadi, kasusnya kategori tinggi, sedang, rendah, tidak tiba-tiba, tapi bisa menyampaikan, menunjukkan bahwa menurut ahli ini sudah ada kategori sebelumnya. Nah, saya kira begitu ya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Buku hati-hati ya. Disertasi tidak boleh ngutip tesis. Disertasi tidak boleh ngutip pendapat seseorang yang belum doktor. Jadi kalau ada buku-buku yang ditulis oleh orang yang belum doktor ya jangan dikutip. Ya, itu termasuk sumber-sumber yang diragukan. Nah, begitu ya. Oke. Silakan. Ada lagi yang bertanya Bu Hamidah? Izin bertanya, Prof. Oke. Berkaitan dengan tadi untuk setelah mengkaji beberapa teori, kemudian peneliti mengajukan teorinya sendiri. Nah, itu disimpannya itu di kajian teori ataukah di temuan setelah selesai pembahasan, Prof? Ya, oke. Di akhir bab 2, itu kan ada yang namanya hipotesis, Bu. Ya, hipo itu ragu-ragu, tesis itu kebenaran. Jadi, kalau selama ini Bapak Ibu memperoleh informasi hipotesis itu kesimpulan sementara. Sebenarnya artinya itu begitu, Bu. Hipo ragu-ragu, tesis kebenaran, yaitu kebenaran yang masih diragukan. Kenapa diragukan? Karena baru berdasarkan teori. Nah, gitu, Bu. Jadi ketika Ibu merumuskan teori-teori di bab 2, sebenarnya Ibu sudah bisa menyimpulkan, oh ternyata mahasiswa kita itu menyusun hipotesis, ya, kemudian itu ada dukungan datanya apa juga. Itu loh, Bu. Ya. Memang tidak mudah membedakan, Bu. Ya, tidak mudah membedakan. Tapi kalau Ibu sejak sekarang bertanya teori saya tentang ini, itu apa? Nah, nanti mesti akan ketemu. Nah, gitu. Halo. Suaranya terputus, Prof. Nah, sampai di mana tadi terakhir? Pertanyaan Pak Fe. Hipotesis. Jenny. Hipotesis ya. Ya, hipotesis itu kebenaran yang masih diragukan. Nah, itu harus disusun berdasarkan teori-teori yang ada. Maka nanti dicek, Bapak Ibu harus menyimpan. Tidak boleh hipotesis itu semua dinyatakan secara kuantitatif. Ya. Ini memang ada beberapa ya ada perbedaan aliran. Kualitatif itu ada yang berpendapat tidak boleh dihipotesiskan. Tapi kalau saya sendiri silakan dihipotesiskan kualitatif itu. Ya,
Karena hipotesis itu nanti akan memberikan guideline kita di dalam pengumpulan data itu. Pengujian itu bisa secara statistik, bisa secara deskriptif kan gitu. Ya. Kalau kualitatif bagaimana pengujiannya? Ya pengujian sampai ditemukan serangkaian fakta yang ajek kan begitu. Nah, kalau seorang istri itu tersenyum ya di awal bulan dengan di akhir bulan itu maknanya kan bisa berbeda-beda. Nah, kalau suami bisa menyimpulkan, nah itu juga satu apa ya? Nah ini Bu Hamidah itu senyumnya di awal bulan dengan di tanggal tua kan mungkin beda ya. Nah, gitu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Maka saran saya, Bapak Ibu tidak cukup membaca disertasi satu, tapi silakan baca disertasi yang bermacam-macam, tetapi Bapak Ibu sejak sekarang sudah mulai fokus. Nah, saya itu akan nantinya Terputus ya. nah, nanti mulai Keluar ya, Prof. Nah, oke. Ya. 5 menit lagi ya, karena ada halal dia 8:30 ya. Ya. Ada pertanyaan? Masih ada 5 menit. Bu Hamidah sendiri? Ya. Tadi Prof, izin bertanya. Berdasarkan presentasi dari Bu Hamidah, menurut Prof yang menjadi temuannya itu seharusnya seperti apa? ya, oke. Jadi mulailah dari melihat judul. Dari judul itu kan ada kata-kata kunci. Ya. Kata-kata kunci tadi, misalnya saya ambil contoh. Jadi judulnya Bu Hamidah tadi. Ada advanced guideline ya. Ada habit of mind. Ada apalagi Bu Hamidah? Ya. Nanti dilihat dari situ. Kemudian dari sana, dari kata-kata kunci tadi Pak, itu kan ada indikator-indikatornya. Kan begitu Pak. Katakanlah habit of mind tadi ada 16 atau apa. Advance deadline ada berapa. Nah, kemudian kalau memang disertasi terkait dengan itu, maka dalam riset selanjutnya, nanti temuan teoritiknya adalah ya, mengkaji indikator-indikator tadi. Oh, ternyata tidak 16, Pak, tapi 17. Oh, ternyata tidak 16, Pak, tapi saya sederhanakan menjadi 4 kelompok. Nah, itu sebenarnya sudah cukup, Pak. Itu temuan teoritik. Katakanlah 16 yang terurai 1 sampai 16 itu saya kelompokkan jadi 4. Nah, kategori sedang rendah. Itu kan tiba-tiba muncul. Oh, ternyata sebelumnya itu bukan tinggi sedang rendah, Pak, tapi tinggi dan rendah. Kemudian saya menjadi tinggi sedang rendah. Kalau sebelumnya tinggi sedang rendah, ternyata bukan tinggi sedang rendah, Pak, tapi tinggi agak tinggi, nah gitu ya, sedang, cukup, nah rendah itu boleh dengan data-data yang ditemukan, gitu loh Pak. Nah kalau Bapak melihat ibu-ibu, nah itu ibu-ibu melihat orang yang pakai kerudung, ini suka dangdut ya, misalnya gitu ya, suka lihat dangdut misalnya itu. Kemarin saya beri contoh, oh ini goyangnya begini. Nah ternyata dulu ada orang yang namanya Cesar. Cesar itu kan goyangnya geblek-geblek, nah itu menjadi sesuatu hal yang unik. Nah, itu jadi temuan teori.
Pak Gento pakai peci putih. Nah, ternyata nanti kalau di Arab, nah, bajunya bisa macam-macam, kan begitu. Pak Gento sholat bersama orang Afghanistan, nah, maka kemudian akan diberi kalimat haram, haram, karena tidak berjenggot, nah, kan begitu loh Pak. Ya, jadi intinya tidak perlu Bapak Ibu itu menemukan benar-benar yang baru, tapi meneruskan apa yang sudah ada. Yang membedakan, tapi membedakan itu berdasarkan data yang ditemukan, bukan berdasarkan karangan. Itu sehingga menjadi teori Sugianto. Teori Sugianto habit of itu bukan 16, tapi 17. Bukan 16, tapi hanya 4. Nah, karena 16 itu ternyata bisa saya kelompokkan jadi 4. Nah, itu sesuatu yang sifatnya teoretik. Saya kira begitu ya Pak Gento ya. Ya, baik Pak Prof. Terima kasih. Oke. Baik, saya kira untuk kali ini cukup Bapak Ibu ya, karena ada acara lebih awal 9:30 ya, siap-siap nih membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.